A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar adada ma khalaqallahu fis sama'. Allahu akbar adada ma khalaqallahu fil ard. Allahu akbar adada ma baina dhalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa fi sabiliha nujahidu wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imam an-nas Sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Allah. Dialah Allah yang menyempurnakan segala sesuatu nikmatnya buat kita semua, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman buat kita. Dan pada hari ini adalah hari yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ibadah kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu semua, baik yang di Indonesia atau di sini, semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa kita walaupun sudah beribadah semaksimal mungkin, hak prerogatif adalah milik Allah, bukan milik kita. Tidak ada kita menentukan diterima atau tidak, hanyalah Allah. Rasa takut tidak diterima inilah diungkapkan, taqabbalallah ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan, Engkau terima. Maka ketika orang punya rasa takut tidak diterima, rasa takut ini adalah bagian daripada takwa. Ungkapan-ungkapan ini bisa kita ungkapkan lagi dengan doa-doa yang bebas, tidak ada ikatan. Anda boleh mengatakan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak ada larangan. Kalaupun ada kritikan, itu adalah kita berbeda pendapat. Keep smiling, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas, tidak ada masalah. Tapi tidak ada satu dalil pun yang melarang. Silakan Anda ucapkan, mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita, disucikan oleh Allah. Karena qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dassaha. Untung bagi mereka yang membersihkan jiwa ini, dibersihkan. Dan rugi bagi mereka yang mengotorinya. Maka orang yang bertakwa adalah setelah membersihkan ini. Ini namanya fitrah. Kesucian diri kita namanya fitrah, kita kembali kepada fitrah. Aidin ataupun ayidin sama. Wal faizin, orang faizin adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan ketika dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ada rasa takut kepada Allah. Maka dia mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Mendapatkan surga itu adalah orang-orang yang menang. Namanya al-faizun. Dalilnya amat sangat banyak sekali. Maka boleh Anda berdoa dengan itu. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang terakhir dalam kajian-kajian selama kita bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan satu file, taruh di satu file, Anda bisa mengulang-ulang lagi kajian-kajian ini. Dan pada hari-hari yang terakhir ini, saya ingin sekali cerminan ketakwaan kita dalam kesalahan sosial horizontal. Dalam kesalahan sosial horizontal. Ini yang harus kita bangun. Kemarin kita sudah membangun kesalahan individual vertikal, bagaimana cara berzikir. Kita kejar bagaimana membaca Al-Quran. Fadilah membaca Al-Quran luar biasa. Setiap hurufnya 10, 10, 10. Belum lagi dilipat kali gandakan bagaimana berpuasa. Itu sudah kita terangkan. Tetapi kesalahan individual vertikal kita harus kita pancarkan dalam kesalahan sosial horizontal. Maka ada Idul Fitri. Idul Fitri apa itu? Maksudnya adalah hari raya makan. Semua tidak boleh ada yang kelaparan dan haram saat itu untuk berpuasa. Oleh karenanya bapak-bapak ibu yang sekarang ada di Indonesia, sekarang kan udah waktu udah jam 6 lewat. Mandi, setelah mandi Anda siap-siap untuk berangkat ke masjid atau ke lapangan, atau kalau tidak lockdown, kalau lockdown di rumah aja. Tidak perlu ke sana, di rumah aja. Anda pakaian yang bagus. Khudzu zinatukum inda kulli masjidin. Pakaian bagus itu bukan harus pakaian baru, tidak ya. Kenapa? Ini menghormati Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat upayakan Anda pakaian yang bagus, yang cakep. Kenapa? Aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak ibu setelah Ramadan ini biasakan. Saya kalau mau sholat cari yang paling bagus bajunya, yang paling saya suka.
Yang kedua, kalau ibu-ibu mau kena, jangan mau kenanya udah 1 bulan kagak diganti-ganti itu. Ketika kita mau ngambil, banyak nyamuk pada nempel di situ. Kalau Anda, saya harus bagi yang bagus nih. Mau sholat malam, sholat tahajud, cari yang bagus. Jangan hanya yang penting tutup kaos oblong, sarung, kaos biasa aja di sini. Wah, tulisannya New York, Allah Akbar. Janganlah. Anda pakai yang bagus. Sholat malam, sholat tahajud, pakai parfum. Wangi, sajadahnya wangi. Yang bagus, ya Allah aku akan menghadap engkau. Begitu caranya. Itu redaksi Al-Quran surah Al-A'raf. Kalau mau menghadap Allah, mau sholat, pakai yang bagus. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan Anda. Maksudnya adalah berpakaian bagus. Inda kulli masjidin, setiap masjid. Bukan masjid, maksudnya adalah setiap sholat. Apalagi Idul Fitri seperti ini. Kemudian Anda makan. Maksud kalau bahasa orang Indonesia ngebatalin, saya nggak ngerti lah bahasa ngebatalin. Jadi pagi-pagi ini makanlah, jangan tidak makan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Nggak ada makanannya, makan kurma 1, 2 biji, 3 biji, nggak masalah. Witir ya boleh, witir boleh enggak, boleh ganjil boleh tidak. Jadi kita makan sebelum sholat. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti di rumah sudahlah siapa jadi imam. Jadi imamnya suaminya, oke suami. Katanya Ustadz harus 4, saya bilang 4, nggak ada, harus 4, nggak ada, harus 4, nggak ada. Berdua boleh, bertiga boleh. Sendiri boleh. Nggak ada kata-kata harus 4, ini nyebar banget ya harus 4. Suami istri boleh, bertiga dengan anaknya 4, dan seterusnya boleh, gabung. Imam sholatnya, ya ini hanya mengingatkan karena hari ini, jam sekarang adalah orang pada sholat Id. Ya. 7 kali takbir pertama, yang kedua adalah 5 kali takbir. 7 kali takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar ini tidak dihitung. Tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah takbir yang kedua. Berarti total semua takbir pertama bukan 7. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram jadi 8. Sebagaimana biasa Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah sampai 7 kali. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Habis itu surat, aduh saya nggak hafal suratnya Pak Ustadz, saya nggak pernah jadi imam. Sebisa Anda, Al-Kafirun, Al-Ikhlas pun boleh. Nggak harus Al-Ghasyiyah, nggak harus Al-Balad, enggak. Tidak ada keharusan, mudahkanlah dalam ibadah. Saya itu Anda ruku biasa, i'tidal biasa, sujud biasa, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Nah ketika berdiri tegak Anda Allahu Akbar, rakaat kedua. Takbirnya 5 kali tidak termasuk buat takbir yang bangkit dari sujud. Kalau dihitung dari bangkit dari sujud jadi 6 kali takbir. Maka itu takbir pertama 7, takbir kedua adalah 5. Kalau dihitung dengan takbir ihram jadi 8. Kalau dihitung dengan takbir bangkit dari sujud ini menjadi yang 5 menjadi 6. Allahu Akbar. Kita mulai Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah sampai 5 kali. Habis itu Al-Fatihah dan seterusnya. Sebagaimana salat biasa, salam. Seandainya Anda mau ceramah boleh, khutbah silakan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali adalah memuji Allah, mengagungkan Allah. Apapun bentuk mengagungkannya, dengan alhamdulillah. Kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Berikan keimanan ketakwaan, kita tingkatkan keimanan ketakwaan. Udah nasihat apa saja, hadis apa saja, Al-Quran apa saja bebas. Itu salam, selesai. Apakah harus 2 khutbah? Tidak harus. Anda cek itu. Nggak harus 2 khutbah. Satu khutbah pun boleh. Bahkan ada yang berpendapat ulama yang paling benar adalah 1 khutbah, bukan 2 khutbah seperti khutbah Jumat. Seperti itu. Saya tidak akan memperdebatkan antara ulama satu dan semuanya dibolehkan. 1 khutbah boleh, 2 khutbah boleh. Kalau ada yang mengatakan salah tuh khutbahnya harus 2, udah deh. Kalau ada orang mengatakan itu keliru, berarti dia nggak baca buku deh. Karena sebetulnya saya paling malas ya merespon orang-orang yang nyalah-nyalain. Kenapa? Karena saya terjebak dengan bukan berpikir yang besar, tapi masalah yang kecil-kecil. Masalah furu. Tapi kalau nggak dibenerin jadi ribut. Jadi orang yang merasa membenarkan seakan-akan dia paling jago, yang salah makanya belajar ente. Seakan-akan dia paling benar, akhirnya memecahkan umat karena orang sudah menjadi budaya seperti ini. Ya, please, ini saya memberi ingatkan karena di Indonesia sekarang ingin sholat Id sebentar lagi, mungkin berapa menit lagi sholat Id. Dan kita besok pun begitu, insya Allah yang ada di New York. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Idul Fitri hari raya makan. Ini simbol bahwasanya orang Islam tidak ada boleh kelaparan. Anda di rumah Anda makan apa tetangga Anda kelaparan nggak bakal masuk surga.
Nggak bakal masuk surga. Dan kemarin kita sudah katakan silaturahim, orang yang tidak menyambung silaturahmi enggak masuk surga. Wah iya, itu tadi. La yadkhul jannata qati'. Bahkan orang la yahjur akhum fokus salas, jangan sampai kita meninggalkan tidak berteguran lebih dari 3 hari. Enggak teguran lebih dari 3 hari enggak boleh. Hadis itu hadis. Bahkan ancamannya barang siapa yang tidak teguran sampai lebih dari 3 hari, kemudian dia wafat, ba'da khalnar, dia masuk neraka. Betapa bahayanya kita kesalahan sosial horizontal ini harus kita jaga. Bayang lebih dari 3 hari Anda. Subhanallah. Dalam hadis lagi, dan ini hadis sahih, barang siapa dalam 1 tahun dia tidak bersapa-sapa sama sekali gitu kan, dia seperti menyembelih orang itu. Hadis. Pas kedima, dia membunuh dia dengan mengucurkan darah. Bayangkan. Jadi, dan ini insya Allah adalah salah satu materi yang akan saya bahas besok di Idul Fitri. Ya. Kita yang dibawa di Idul Fitri itu gambar bahasanya saja Idul Fitri, ya, yaitu hari raya makan. Bahasanya dari bahasanya saja menunjukkan kita harus membangun kesalahan sosial horizontal kita. Tidak cukup kita membangun kesalahan individual vertikal, tidak cukup. Maka itu kita bersapa, gitu. Jangan ada yang tidak bersapa. Kalau Anda lihat berapa orang yang Anda benci dalam hidup Anda, si fulan, saya harus tegur duluan. Tegur 1 kali, nggak mau. 2 kali, 3 kali, terus. 4 kali, terus. Jangan hanya tegur, sekarang kan hanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kami atas nama keluarga mengucapkan selamat hari raya, blablabla. Jangan begitu. Itu nanti hanya seremonial doang, blast semuanya. Khususnya orang-orang yang Anda putus, ada masalah hubungan, Anda bersapa, lagi ngapain, mudah-mudahan pakai bahasa ngobrol, jangan pakai bahasa formal begitu. Udah saya tegur tuh. Yang dijaga harga diri Anda atau yang dijaga harga Allah? Kemuliaan diri Anda atau kemuliaan Allah? Yang kita tinggikan adalah kemuliaan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang mengatakan, oh nggak ada itu namanya maaf-maafan, sungkem-sungkeman, mana ada zaman Nabi. Ente tanya tuh negara-negara Pakistan, negara-negara Islam yang lainnya. Apaan? Mereka juga bingung. Kalau ini budaya yang bagus. Kalau budaya itu satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dia masih dalam frame yang benar, cara menjalankannya itu. Jadi tidak ada benturan, mesti di dalam frame yang benar gitu kan. Bahkan, yang ketiga, bahkan mendukung esensi ajaran Islam, tidak apa-apa, dia bisa menjadikan patokan hukum, bayangin. Ini kaidah usul fikih. Maka itu bagi yang baru belajar agama, baru mendalami agama, please, ini ada metodologi dalam pemahaman fikih, metodologi. Jangan dikit-dikit menyalahkan, mengambil tahkim, menghukumi, judgment. Itu ada kaidahnya. Jangan, ada dalilnya ini, jadi haram. Dalilnya, tidak semudah itu. Ini Al-Quran, ini hadis ya. Ini Al-Quran hadis ini, 2 ini. Dia butuh ilmu untuk memahami itu. Ada namanya ilmu fiqh, pemahaman, usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Ini untuk memahami ini harus Anda memahami bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Masya Allah, ada ilmu nahwu, ilmu sarf, ilmu balaghah. Subhanallah. Sudah memahami ini semua, Anda harus melihat tarikh, tasrih, sejarah syariat. Ini saya belajar bertahun-tahun. Enggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak cukup. Baru Anda memahami, oh maksud dalilnya ini begini. Ini baru ngaji sekali 2 kali langsung menyalahkan. Subhanallah. Jadi ini harus kita pahami. Ya. Betul-betul jangan mudah untuk mengejudge orang lain, menghakimi orang lain. Belajarlah dengan baik. Gitu kan. Maka itu harus banyak guru. Harus banyak guru. Paham, harus banyak guru. Kembali lagi tadi. Ketika kita berbicara Idul Fitri, hari raya makan, berarti kita saat itu disuruh mempunyai kesolehan sosial. Kesolehan sosial itu hati mereka bukan hanya kasih makan, hati mereka disenangkan. Maka itu kalau kita kasih beras, saya pernah tempat curhat ketika saya ngurus Islamic Center dulu awal-awal tuh, orang miskin kebanyakan beras. Dari masjid ini dikasih beras, dari masjid ini dikasih beras semuanya gitu. Dia makan pakai apaan? Dia butuh, waktu itu kan masih minyak tanah gitu kan, kalau sekarang udah gas gitu. Dia butuh kompor gitu kan. Artinya bahan bakarnya, sekarang gas, kalau dulu masih minyak tanah. Dia butuh apa? Butuh lauk pauk. Ini harus kita pahami gitu kan.
Maka dari hal-hal seperti ini, mereka tuh tidak cukup hanya dikasih makan pokok. Betapa banyak orang-orang miskin. Kita gembirakan mereka. Kita bagikan mereka makanan-makanan, apalagi anak-anak. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat betapa dahsyatnya ajaran agama Islam. Ada seremonial. Idul Fitri itu bukan kembali fitrah, tidak. Idul Fitri itu hari raya, iftar itu makan, iftar. Fitri itu makan. Maka zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Zakatul fitri itu zakat makanan. Ya. Supaya mereka makan tidak kelaparan. Ini kesolehan sosial berarti. Maka ketika kita membangun kesolehan sosial, harus kita pahami, saling bermaaf-maafan. Inilah budaya kita. Ketika budaya bagus, jangan disalahkan. Karena budaya ini pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran, masih dalam frame, dan mendukung esensi ajaran agama Islam. Walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mudiklah gitu kan, sungkeman gitu kan. Sungkeman di dalam Islam apakah dibolehkan? Haram, karena Anda tidak boleh sujud. Kita sungkem itu niatnya tidak sujud. Sujud itu hanya kepada Allah. Maka ada yang mengatakan, nggak boleh Anda sujud kepada orang. Bukan. Gitu. Kita harus tunduk kepada mereka. Tidak ada niatkan kita menjadikan orang tua kita, ataupun kakak kita, ataupun om kita, yang orang Jawa itu sungkem, istilahnya dia tunduk ini, tidak ada niatan untuk beribadah kepadanya. Beribadah hanyalah kepada Allah. Mukhlishina lahud, hanya kepada Allah. Nah, budaya-budaya yang ada ini bukan berarti serta-merta karena tidak ada zaman Nabi, berarti dibuang. Tidak, tidak. Ini budaya yang bagus. Orang-orang budaya mudik, ketika orang-orang kerja, mencari nafkah di ibu kota ini berandai-andai, tidak ada COVID-19, tidak ada lockdown, ini berandai-andai, tidak. Nah, kita pulang ke kampung, bersilaturahmi, Masya Allah, bertemu dengan orang tua, itu dahsyatnya luar biasa. Saling tukar-tukar makanan, Allahumma shalli alaihi. Dan ini budaya Nabi. Nah, kalau Anda masak faksir marokoha, maroknya harus banyak, kuahnya perbanyak, bisa dibagi-bagi ke tetangga. Itu hadis Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis-hadis itu mengerikan sekali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Di atas 3 hari itu nggak boleh. Anda nggak ngomong di atas 3 hari nggak boleh, harus ditegur. Kalau di atas 3 hari kemudian Anda wafat, nggak masuk surga. Hadis. Gitu kan. Ancamannya mengerikan sekali. La yadkhulul jannata qati'. Gitu kan. Subhanallah. Dari sini kita lihat, dari kemarin, tadi pagi bukan kemarin, mungkin di Indonesia kemarin. Tadi pagi kita sudah singgung bahwasanya dalam surat Muhammad, ya, dalam surat Muhammad ayat 22, ayat 23, Allah murka dengan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka Allah melaknat mereka. Dibutakan mata mereka dan ditulikan telinganya. Saking marahnya. Karena asal usul silaturahmi rahim itu adalah nama Allah. Dia bergelantungan di arsy. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka Allah putuskan rahmatnya darinya. Barang siapa menyambung, maka Allah memberikan rahmatnya. Tidak aneh kadang-kala orang punya curhat ke saya, konseling. Kita biasa konseling. Curhat begini, saya susah, karena hidup saya susah. Begini terlilit hutang lah, apalah. Kok kayaknya hidup saya tuh nggak ada rahmat Allah sebenarnya. Coba diagnosa, adakah orang yang kamu benci, sehingga orang yang kamu benci ini, kamu nggak mau kontak-kontakan lagi. Itu menyebabkan musibah Anda sekarang. Selalu saya mengatakan, tahu dari mana? Dari hadis. Apalagi ini yang paling berbahaya, sangat amat berbahaya sekali. Banyak orang tidak tahu. Apalagi kalau sudah gesekan, clash sampai putus dengan orang tua. Astagfirullah. Itu namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan tidak akan masuk surga dalam hadisnya. Ini dosa besar. Maka orang yang melihat dalil Al-Quran hadis, Anda lihat, mengerikan. Orang tua Anda klik misalnya kali kata walidain, orang tua Anda klik dalam Al-Quran, semua ayat-ayat berkaitan dengan orang tua, mayoritas itu gandengannya dengan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan memusyrikan Allah dengan segala sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illallah bil walidaini, dan Allah memutuskan untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, jangan melakukan kemusyrikan, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Orang tua sama Allah itu gandengan. Ayat ini benar, ayat ini benar. Banyak sekali. Gandengan begini. Maka itu dalam hadis kita ngerti, ridallah fi ridal walidain wa sakhtallah fi sakhtil walidain. Kemurkaan Allah itu tergantung dengan kemurkaan orang tua. Kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tua senang, Allah senang. Dan kalau ini hadis ini sangat tenar sekali. Tapi ketika kita melihat ayat Al-Quran 1, ayat 2, ayat 3, kita kumpulkan Allahu Akbar.
Dahsyat sekali. Kalau sudah hubungan Anda putus, lihat, ingat-ingat saya. Kalau ada orang hidupnya susah terus. Susah itu bukan berarti nggak ada uang. Hartanya banyak, tapi hidupnya susah. Coba diagnosa lagi dengan orang tuanya. Ini kasus banyak sekali. Suatu hari saya umroh, bawa jemaah banyak lah. Tiba-tiba suami istri curhat sama saya. Pak Ustadz, saya mau curhat sama istri saya. Oke, siap. Di mana Pak? Terserah Pak Ustadz. Di restoran aja lah, kalau orang udah selesai, di restorasi hotel kan pojok tuh kosong tuh. Udah suami istri itu. Silakan mau curhat, silakan. Si suami itu ngomong kepada istrinya, kamu duluan. Istri ngomong, papa duluan. Mama aja tuh, papa saya nunggu lah. Ya udah siapa aja dah ngomong lah. Tahu-taunya nangis. Istrinya nangis, suami nangis. Suami gimana? Gimana mau curhat, dia nangis duluan. Ya. Pak Ustadz, dia mulainya dari apa? Dari harta ngomongnya. Lihat dari harta. Pak Ustadz tahu nggak yang jemaah-jemaah ini kan banyak kan dari keluarga saya. Ya sekitar ada 15-an orang itu keluarga bapak. Itu semua saya yang biayain. Jadi keluarganya tuh yang semua itu biaya dia semua. Itu tidak termasuk setiap orang saya kasih 1.000. Lain. Itu banyak banget. Maka Allah ngasih harta saya lebih dari cukup. Ternyata dia punya perusahaan ini yang di luar. Jadi income-nya bukan rupiah. Saya bilang, ini dia cara berpikirnya mulai dari harta nih. Jadi hidup kami susah itu bukan masalah itu, masalah harta. Diceritakan, bla 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 bla, nangis, ini nangis, ini nangis. Saya kaget, berat sekali. Jadi Pak Ustadz, saya punya kehidupan lembaran hidup ini, tidak akan ada bahagia-bahagianya. Mau bahagia apa? Mau di hotel bintang 5, mau makan yang mahal, saya bisa sanggup. Tapi tidak bisa saya hidup nikmat karena punya kasus ini. Saya dengar kasusnya, Allah, berat banget. Berat kasusnya. Istilahnya deadlock ini udah terkunci mati, udah terkunci mati. Lihat hadis Rasulullah SAW. Ya. Ada dosa-dosa yang mana itu hukumannya, siksaan Allah kepada orang berbuat dosa ini bukan hanya di akhirat. Biasanya kan ada dosa-dosa yang di akhirat, diundur di akhirat, punishment-nya, hukumannya. Misalnya Hitler dibunuh orang, bunuh orang, habis itu dia bunuh diri, di dunia nggak ada sisanya, langsung di akhirat aja dia hajar di akhirat. Fir'aun dengan dahsyatnya dia, membantai banyak orang, dia bikin kerajaan Fir'aun di mana-mana. Ditenggelam, selesai itu. Hukumannya mana? Di akhirat. Tapi ada hukuman-hukuman yang tidak di akhirat aja. Di antaranya adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dia disiksa di dunia dan di akhirat, 2 siksanya. Siksanya bentuknya macam-macam. Macam-macam. Maka kita harus diagnosa kalau ada punya masalah Anda, punya masalah, berat sekali. Diagnosa diri Anda, ada nggak Anda hubungan silaturahmi itu Anda putuskan gitu. Yang kedua, yaitu ketika Anda mendiagnosa diri Anda, hubungan dengan orang tua, adakah clash gitu kan? Adakah benturan, apalagi sampai putus hubungan silaturahmi. Maka itu sehebat apapun orang, sekaya apapun, sepinter apapun dia, tapi dinyakitin orang tua, pasti hidupnya susah. Pasti. Kalau dari mana Al-Quran hadis, dalilnya begitu banyak. Gitu. Jadi ketika kita lihat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tentang betapa sakralnya silaturahim karena kaitannya dengan rahim. Itu Ar-Rahman, Rahim, ini nama Allah, gitu kan. Maka kita harus diagnosa diri kita, adakah masalah di sini? Hubungan kita kepada Allah dilihat hubungan kita dengan manusia, beda dengan malaikat. Berkali-kali dari awal saya katakan, ciptaan manusia berbeda dengan ciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat memang hanya membangun kesalahan individual vertikal saja, gitu kan. Tidak ada membangun kesalahan sosial horizontalnya, gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang inni ja'al fil ardi khalifah, aku akan ciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, itu untuk menebarkan rahmat. Maka itu dia beranak pinak, dia membangun keluarga. Sementara malaikat tidak ada beranak pinak, tidak bernikah. Dia tidak ada kesalahan sosial horizontal. Dia tidak mikirin istri, tidak mikirin suami, tidak mikirin anak, enggak mikirin dia. Tidak mikirin peradaban. Kita punya peradaban manusia. Gitu. Di sini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba, ternyata Allah ingin kesalahan kita secara individual vertikal terpancar dalam kesalahan sosial horizontal. Hati-hati, Bapak.
Coba, maka itu orang-orang konseling dengan saya masalah apa? Coba dilihat, ada masalah dengan ibunya nggak? Ada masalah dengan siapa ini dia? Sehebat apapun orang itu. Ada lagi ya, saya kedua bapak ibu nangis saja. Bagaimana Ustaz? Saya bilang, saya cuma begini. Bapak ibu masih punya orang tua nggak? Bagaimana hubungan bapak dan ibu kepada orang tua dan mertua? Coba lihat. Langsung tambah nangis. Ibunya itu langsung ngomong ke suaminya, Papa udah ngomong Pak Ustadz, udah curhat. Belum, mama kali yang curhat tuh. Pak Ustadz tahu. Dua-duanya ngomong ke Pak Ustadz tahu. Saya bilang, saya mana tahu. Kalau tidak Al-Quran hadis. Kasus ini banyak sekali, banyak sekali. Nah, ada lagi kasus seperti ini, selebritis dia. Di bintang iklan. Iklan sampo, iklan sabun, iklan. Rumahnya tuh pas masuk, saya hitung di mobilnya nih. Tuh, wa, ga, pat, 6, 7, lalu pas angka 10 berhenti tuh nggak ada mobil lagi. 10 mobil di dalam rumahnya. Dan rumah itu di tengah Jakarta gitu. Dan parkirnya itu di dalam rumah gitu. Parkir di dalam rumah. Orang mah parkir mah pinggir rumah di sini ataupun di luar. Ini parkir di dalam rumah. Itu mobil semua permainan, mobil semua itu. Curhat, nangis. Hidup susah banget Pak Ustaz saya. Mobil seberapa, mending mobilnya yang pakai Asmaul Husna begitu, Karimun gitu. Enggak, ini mobil-mobil mewah, Mercy, BMW, bukan mobil-mobil yang kecil-kecil. Saya bilang hidup kayak gini, harta banyak susah. Saya tanya cuma satu pertanyaan, emang masih ada orang tua enggak? Hubungannya dengan orang tua gimana? Nangis. Nangis. Kok Pak Ustaz bisa tahu? Saya ini bukan dukun, Quran hadis. Coba, maka itu kita diagnosa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi diazab oleh Allah dunia dan akhirat. Orang yang apalagi dengan orang tua udah pasti deh tuh. Coba lihatlah. Maka itu nanti ketika kita Idul Fitri ini, tolong yang masih ada orang tuanya teleponlah kalau dari New York orang tuanya sana atau gimana lah berumah. Istilah sungkem lah kalau orang Jawa ngaturakan sembah sungkem sedaya lepat ngapunten gitu kan. Kira-kira gitulah. Anda minta ampunan, minta jangan mengkritik. Idul Fitri tidak ada maaf-maafan. Maaf-maafan itu kapan aja, tidak harus Idul Fitri. Allahu Akbar, inti susah banget. Kalau kapan saja berarti Idul Fitri juga boleh minta maaf-maaf gitu kan. Yang salah adalah cara menyalahkan orang lain. Dan sifat menyalahkan orang lain itu akhirnya menepuk dada, who am I? Gitu. Saya tidak membahas siapa yang berbicara, saya tidak pernah ngeritik. Saya tidak sependapat dengan si A, si B, karena namanya si Ahmad, si Budi, si Iwan. Saya tidak setuju. Saya bukan si Ahmad, si Budi, si Iwannya, tapi saya pemikirannya yang kita kritik. Jadi tidak boleh membenci seorang, tapi kritikannya adalah kepada pemikiran. Membenci orang tidak boleh dalam Islam. Pemikirannya menurut saya sih tidak begitu, begini. Maka itu para ulama-ulama ketika berbeda pendapat fikih, mazhab Hanafi begini, para ulama keep smiling dengan mereka, hanya beda pendapat. Maka itu Anda jangan mencecer seseorang, orangnya personality tidak boleh, tapi pemikirannya Anda lihat. Jadi kalau saya ngeritik, ngasih tanggapan, itu pemikirannya bukan orangnya. Tanggapan terhadap tulisan, saya memikir pemikirannya. Jangan berbicara tentang karakter orang. Orang itu emang begitu deh. Kalau ngomong begini, ya nanti ngomong ke orangnya, pemikirannya. Nah, gitu, sorry. Jadi ketika kita mempunyai kesan sosial horizontal, bangunlah. Dengan sungkem silakan. Dengan minta ampunan, minta maaf, silakan, nggak ada masalah. Menurut saya tidak ada masalah. Pak Ustadz katanya nggak boleh minta maaf sebelum Ramadan. Boleh juga. Itu saya dengar ceramahnya, emang siapa? Emang punya saya salah apa? Enggak masalah. Gitu. Subhanallah. Hal yang sangat penting sekali. Jadi kita mintalah maaf. Gitu. Saya itu satu poin. Ya. Lihat. Redaksi hadis Rasulullah SAW. Saya ambil 2 hadis. Yang kita hafal, nggak usah dicatat. Yang kita hafal semua. Pertama, ketika akhir Ramadan, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa, lihat. Allah itu senang kalau orang saling memaafkan. Itu senang, cinta banget. Dan Allah tuh suka memaafkan. Cinta. Nah kalau kita maafkan gak boleh. Idul Fitri itu taqabbalu minna wa minkum doang. Kagak ada minal aizin wal faizin, artinya minta maaf. Nggak ada. Bolehlah. Memaafkan sebelum Ramadan nggak ada minta maaf. Boleh kapan saja gitu. Memaafkan itu bagus. Bahkan orang-orang bertakwa wal 'afina 'anil nas, surat Al-Imran 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi pemahaman jangan saklek, maka itu Bapak-bapak Ibu bergurulah dengan banyak guru.
Bacalah buku dengan banyak versi, gitu kan? Sehingga kita kaya, tidak mudah hanya satu patokan doang. Jangan, banyak guru. Anda coba sekali-sekali out of the box. Oh ternyata, gitu. Jadi kalau Anda belajar itu belajar. Nah, satu, hadis yang kedua. Kalau akhir Ramadan, pada selesai Ramadan, Rasulullah mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Coba filosofinya kita ambil. Filosofinya adalah ketika kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampun. Kemudian terakhir, ya Allah kabulkan, terima amal ibadah kami. Lihat, kan gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya itu. Kalian dan kami. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Saya menerangkan ini tentang filosofinya. Bicara bukan hanya lafaz, tapi bukan hanya dengan pemahaman. Ini pakai ini. Berbicara itu dengan hati kita. Coba perhatikan. Ini saya cerita. Ini banyak cerita nih ya. Ini cerita di Mekah Al-Mukarramah. Masjidil Haram saat itu banjir air mata. Khutbahnya luar biasa menurut saya. Sampai saya keluar dari masjid pun masih menangis begini. Waktu itu hajian, entah tahun berapa saya lupa lah. Sebuah haji dari tahun 92 lama banget, nggak tahu yang tahun keberapa saya lupa lah. Entah tahun berapa, 2000 berapa ataupun. Ketika itu khutbahnya begini, bapak-bapak. Ini yang menyebabkan orang nangis semua. Yang lucunya ketika kita keluar pada nangis, banyak orang nangis setelah sholat. Orang Indonesia juga banyak nangis. Ustaz nangis nggak? Enggak, saya itu iya sih nangis. Bapak ibu nangis, nangis juga kita ya. Ngerti nggak? Kagak. Dia nangis tapi kagak ngerti gitu kan. Jadi dahsyat sekali. Kok bisa nangis? Ya orang-orang pada nangis, akhirnya saya ikut nangis gitu. Khotibnya nangis. Berhenti, khutbah itu berhenti. Habis itu dia ceramah lagi, khutbah lagi. Nangis, kita dengar akhirnya ikut nangis. Enggak ngerti, enggak ngerti. Apaan sih isinya? Saya terangin. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini isi daripada khutbah Id besok saya. Khutbah Id saya besok itu isinya ini. Coba lihat. Ketika itu khotib waktu itu hajian. Hai orang-orang beriman, Anda datang ke tanah suci. Ini kata-katanya dahsyat sekali, bahasanya nyentuh sekali. Ke tanah suci yang disucikan oleh Allah dan Allah Maha Suci. Anda datang penuh dengan dosa-dosa. Maka Anda mengharapkan, ya Allah berikan rahmat-Mu dan ampunan Engkau. Tangan Anda mengadakan tangan ke langit, kemudian Anda tawaf, kemudian Anda sa'i, minta ampunan kepada Allah, minta rahmat Allah. Dalilnya banyak ya, tentang tawaf dikasih tahu, sa'i dikasih tahu, bagaimana lempar jumroh, bagaimana semua ibadah. Ketika di padang Arafah kita minta ampunan, karena satu-satunya hari yang paling banyak manusia dilepaskan dari api neraka, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah. Luar biasa. Sekarang kita lihat diri kita, nah ini yang menyebabkan orang nangis. Lihatlah diri kita minta ampunan kepada Allah, lihatlah diri kita. Adakah kita mengampuni dan memaafkan saudara-saudara kita? Wah, bagaimana Anda mengadakan tangan ke langit minta rahmat Allah, sementara Anda sendiri tidak menebarkan rahmat kepada sesama? Bagaimana Anda minta rahmat Allah, sementara Anda putuskan rahmat Allah, Anda memutuskan hubungan silaturahmi, sementara silaturahmi adalah nama Allah yang kemarin kita bahas. Ar-Rahim. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Barang siapa memutuskan silaturahim berarti memutuskan rahmat Allah. Hadis kemarin kita sudah bahas. Lihatlah diri kita, bagaimana Anda minta ampunan kepada Allah. Kalau ada orang salah Anda tidak maafkan. Bahkan Anda dendam, bahkan Anda putuskan tidak mau berbicara kepadanya. Bagaimana Allah akan mengampuni Anda? Langsung. Ini bukan nasihat buat Anda, tapi buat saya juga. Langsung nangis dia. Saya juga lihat diri saya juga begitu banyak dosa. Jadi ini sebenarnya reflection. Atau meta level reflection, dia menganalisa dirinya sendiri, merefleksikan dirinya sendiri, sampai menangis khotib itu. Saya dengarnya, ya Allah, iya benar juga ya. Gimana kita dapat rahmat Allah? Kita sendiri kagak memberikan rahmat. Gimana kita dapat ampunan dari Allah? Kita sendiri orang salah, dasar orang kayak gitu, resek, gitu kan? Tidak memaafkan, tidak mau ampuni. Kalau orang mendekatkan dengan yang ghafur, yang afun, tuhibbul afwa, yang mencintai, memaafkan, dia selalu memaafkan orang lain. Bayangkan, di situ menangis dia. Ya Allah, orang ikut nangis. Al-Qur'annya ketika sholat pun berbicara tentang wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan orang-orang dan Allah sangat mencintai orang-orang pemaaf. Jadi kalau orang saling memaafkan ini diberikan surga, maka pernah Rasulullah SAW tersenyum sendirian, dia bercerita. Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengarkan cerita. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kedua orang membeli surga. Kok bisa membeli surga? Ceritanya begini. Jibril memberitahukan karena ini alam gaib.
Jibril berbicara, ada 2 hamba Allah, aku masukkan kalian ke surga. Engkau telah membeli surga. Bagaimana aku membeli surga? Karena engkau dulu bertikai, marahan. Kemudian Anda sekarang sudah menjadi baik, bersilaturahmi, menjadi baik. Dua-duanya dikasih surga Allah. Itu istilahnya membeli surga. Maka ketika ada masalah dengan orang lain, Anda harus menjadi akrab. Kacamata kita, dia harus menjadi akrab dengan saya. Bukan hanya just say hello. Maka dia bangkitkan nanti pada hari kebangkitan, dibangkitkan, inilah manusia yang bersilaturahmi. Padahal dia diputuskan. Subhanallah. Yang saling memaafkan. Maka yuhibbul afa, Allah itu sangat mencintai. Maka diagnosa diri kita Bapak-Bapak Ibu. Sekarang kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kita afun ke tuhibbul afa. Ada orang salah, Anda tidak maafkan. Dia salahnya, maafkan. Subhanallah. Gimana kita minta ampunan kepada Allah, sementara ada orang salah tidak diampuni, tidak dimaafkan. Gimana kita minta rahmat dari Allah, kita tidak menebarkan rahmat. Hanya gara-gara kelompok 01, 02, 03. Apa ini? Apakah Anda tinggalkan rahmat Allah hanya gara-gara fanatisme kepada golongan kita? Fanatisme kepada pengajian aliran, fanatisme kepada golongan pemahaman, fanatisme kepada parpol, fanatisme kepada ormas, fanatisme kepada pemilu kemarin, pilpres, fanatisme apa ini semua? Ini yang menyebabkan haba mansura. Pahala kita seperti debu yang bertebaran. Ternyata membangun kesalahan sosial horizontal itu berat. Kenapa? Siapa elu? Gitu Mas. Siapa kamu? Siapa saya? Halo, ketika Anda wafat nanti man rebuka, siapa Tuhan? Tidak pernah ditanya, nama kamu itu siapa? Tidak ada namanya. Man ismu kan, nama kamu siapa? Tidak ada. Ketika kita wafat, siapa yang kau besarkan? Allah. Maka hidup ini bukan membesarkan siapa saya, tapi membesarkan Allah. Hanya orang-orang punya cahaya dalam hatinya yang membesarkan Allah dan berani merendahkan dirinya untuk bermaafan dan berani mengatakan saya maafkan Anda. Ini saya bukan ungkapan dari ungkapan ilusif gitu. Ini saya alami sendiri. Betapa sakitnya hati ini, saya harus memaafkan. Luar biasa sakitnya ini. Tapi kita harus memaafkan. Karena aku ingin dekat dengan Allah. Saya ingin surga yang dijanjikan oleh Allah. Ya Allah, aku ingin surga sebagaimana janji engkau. Oleh maafkan engkau kasih surga. Aku yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Apa yang kita banggakan di muka bumi ini? Harga diri Anda. Tidak ada. Sehebat-hebatnya orang itu pasti dia hina. Sehebatnya orang. Makanan seenak apapun akan keluar bau busuk. Dari keringat kita, dari pup dan pipis kita. Walaupun makanan itu luar biasa. Subhanallah. Sehebat-hebatnya orang. Anda punya parfum. Mandi pakai minyak wangi. Tetap hitungan berapa jam Anda berkeringat, bau. Subhanallah. Apa nikmat apa? Karena redaksi Al-Quran sudah jelas. Mata'ul ghurur. Semua kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang menipu. Nikmat apa lagi? Harta. Anda punya harta banyak nih. Anda punya berapa ribu US dollar? Berapa banyak? Oke, di Indonesia Anda punya ratusan miliar. Rumah Anda kurskan berapa miliar? Gitu kan. Ini rumah Anda nih besar. Anda masuk rumah, masuk ruang tamu kah? Enggak, kadang-kadang langsung lewat dapur, langsung masuk kamar. Ini punya orang-orang kaya lah, taruh lagi. Bawa masuk rumah, basement dia punya. Kemudian naik lift, langsung ke kamarnya. Ini jemaah saya naik lift. Dari basement ke kamar naik lift. Habis itu nanti kalau kantor naik lift lagi. Itu yang nama ruang tamunya besar banget. Ruang tamunya aja dengan rumah saya itu 65 meter persegi total. 65 meter tuh mentok sana mentok sini. Nggak ada kursi ini nggak ada tuh, nggak ada mebel. Kursi lipat yang di Masjidil Haram itu yang buat orang-orang mu'awwakin, orang-orang yang disable, yang tidak bisa sujud, ruku, itu kan pakai kursi yang lipat itu. Kebagusan situ nggak percaya Anda ke rumah sih, kebagusan situ. Soalnya orang tuh punya rumah besar, mebelnya mahalnya jutaan. Apa tiap hari dia duduk begini-gini, wih, namanya juga orang kaya. Enggak juga, enggak semua bisa dinikmati. Betapa mata'ul ghurur itu luar biasa. Mau pride apa, mau harga diri dari mana? Subhanallah, kita tuh dipuji orang hanya karena dua. Pernah apa? Dititipkan oleh Allah SWT nikmat, kemudian ditutup. Titipannya banyak, dibuka, aibnya nggak ada yang hormat. Karena setiap orang pasti punya keburukan, tidak ada tanpa keburukan setiap orang. Maka jangan menunjukkan who am I, tapi who is Allah. Nikmat apapun. Kita bergaul sama orang-orang yang punya ratusan miliar, itu kertas doang. Kertas doang, duitnya juga nggak dipakai. Nunggu ngambil investasinya, nunggu sekian tahun. Ya Allah, ini mati itu. Itu uang ilusif.
Harta itu yang kita nikmati sekarang, yang kita taruh di jalan Allah, itu harta kita. Yang abadi yang ditaruh di jalan Allah yang abadi. Maka please, ayolah, rendahkan hati Anda. Ayo bersilaturahmi. Kacamata takwa pakai, jangan kacamata fujur dipakai. Yang ada orang tua, Anda cium itu kaki orang tua. Cium. Gitu. Anda sujud, ya Allah ampun. Saya masih punya orang tua. Tiap hari saya telepon. Gitu. Tiap hari. Walaupun hanya makan apa gitu. Membahagiakan sebahagia-bahagia. Apa yang kita lakukan? Jangan sampai putus hubungan silaturahmi. Nanti disiksa oleh Allah dunia akhirat. Apalagi orang tua, Masya Allah. Maka bagaimana Allah akan ngasih rahmat? Lihat redaksinya. Irhamu man fil ard. Lihat ini. Irhamu man fis sama. Tebarkan rahmat di muka bumi, maka Allah akan memberikan rahmat. Man la yarham, la yurham. Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Pantas ada orang masalah yang gak habis-habis. Karena dia memutuskan hubungan silaturahmi. Habis ini selesai, ada lagi masalah, ada lagi gak habis-habis. Dia disiksa, ditegur oleh Allah sebetulnya. Ditegur oleh Allah, tapi kita tidak menangkap teguran ini. Please, kalau kita mau dekat dengan yang ini di sini ada cahaya, gitu. Ada lampu. Kalau saya dekat dengan lampu, badan saya bercahaya. Saya dekat dengan api unggun, badan saya hangat. Kalau Anda dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, menebarkan rahmat. Kalau Anda dekat Al-Ghafur, Al-Afu, yang maha pemaaf dan yuhibbul afa, dan saling sangat-sangat mencintai perilaku maaf, maka Anda akan memaafkan. Tapi kesel, bosan, gedek, dendam. Nah itu informasi, itu PR Anda. Itulah yang harus Anda bayar untuk masuk ke surga. Itu. Kita kan tidak makan, tidak minum menunjukkan aku lebih cinta kepada engkau daripada tubuhku. Kita etikaf, ngantuk-ngantuk, baca Quran ngantuk. Tadi malam saya ngantuk. Ngantuk luar biasa, berdiri. Jalan sana, jalan sini. Itu nanti Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke surga. Ya, kasih syafaat karena dia tidak bisa tidur karena aku. Puasa pun akan berbicara begitu. Ini menunjukkan kita cinta Allah daripada tubuh kita. Begitu juga kita. Harus mencintai Allah karena Allah kita berhubungan dengan siapapun karena Allah, because of Allah, bukan because of my pride gitu kan, harga diri saya supaya saya dihormati. Banyak orang melakukan sesuatu supaya dihormati, banyak banget itu. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu supaya dihormati manusia. Lakukan sesuatu karena untuk dihormati oleh Allah. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk Allah, orang memuji, itu ujian. Jangan sampai Allahnya dilepas, oh iya saya, jangan. Tetap ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka kadangkala Allah menguji seorang, dia mencari ridho Allah tapi dibenci oleh manusia. Dia melakukan sesuatu yang benar tapi dibenci oleh manusia. Subhanallah. Mampukah kita? Kadangkala orang nggak mampu, enggak deh. Daripada dibenci orang, daripada orang gede sama saya. Katakan, walaupun dibenci. Para nabi dan rasul orang soleh itu diancam dibunuh semua. Subhanallah. Semua nabi dihina, disakiti. Dan mayoritas nabi juga dibunuh. Diceritakan Al-Quran. Para nabi dibunuh. Nabi dibunuh. Terus Allah kenapa nggak nolong? Allah nolong dengan kasih surga, dia tahu gitu. Nabi Yahya itu disembelih gitu kan. Ditaruh darahnya tuh, kasih ke raja gitu. Itu perintah dari seorang wanita. Hanya karena masalah tidak sesuai dengan syariat. Subhanallah. Maka itu kita mencoba untuk memahami bahwasanya ketika kita disakiti, itu kita diuji. Apakah Anda mengagungkan Allah atau mengagungkan diri sendiri. Bapak-bapak bersabar kepada istri. Tapi Anda merasa dihina, katakan yang kita besarkan adalah Allah. Bersabar. Istri juga begitu, bersabar kepada suami. Jangan sampai hanya gara-gara, ketersinggungan, baper, apalagi itu ngambek, apalagi itu namanya bahasa-bahasa itu. Saya melatih. Maka kemarin tadi pagi saya menceritakan kisah Mutalawi Sya'rawi, gimana dia bisa mendidik dirinya sendiri. Mendidik dirinya sendiri supaya tidak terlalu sombong. Saya katakan bapak-bapak yang punya jabatan, coba Anda bergaul dengan orang-orang bawahan Anda. Anda orang-orang kaya, coba masuk kepada orang-orang miskin, ngobrol dengan mereka. Duduk dengan mereka, hidup dengan mereka. Kalau saya hidup dengan orang primitif gitu. Masuk rumahnya nggak ada apa-apa, garamnya nggak ada, sendok piringnya nggak ada, gimana? So fakir-fakirnya orang di Jakarta masih ada garam lah. Misalnya nggak ada garam, gitu. Lapar ya ke hutan makan, habis kenyang di sini. Baik lagi ada di hutan. Maka buat apa orang-orang Tuhan diminta itu buat apa sekolah? Udah ada hutan, gitu. Sekolah nyari apaan? Nyari ilmu. Ilmu buat apaan? Buat makan juga. Ujungnya begitu, sederhana di cara berpikir.
Subhanallah. Kita duduk dengan orang susah, dengan orang fakir, itu menjadikan cahaya dalam hati kita. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kesalahan individual vertikal kita bangun dengan kesalahan sosial horizontal kita. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan Allah murka tanpa kita sadari. Dengarkan kata-kata saya, hafalkan. Jangan meremehkan perilaku perbuatan sesuatu. Bisa jadi itu kecil di mata kita tapi besar di mata Allah. Bisa jadi itu kecil di mata kita tapi besar di mata Allah. Menurut kita menyapa, akhirnya dia jadi senang, disapa-sapa sambil, oh biasa-biasa, wah saya jadi teman baik dulu padahal berantem. Menurut Anda kecil, tapi di mata Allah besar. Sampai nanti diangkat di padang mahsyar, inilah hambaku, dibanggakan depan manusia, bayangkan. Dan jaminannya surga. Dahsyat. Ini kemarin sudah saya kasih hadisnya gitu. Karena dia memutuskan hubungan silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi yang terputus. Kalau menyambung yang sudah nyambung, mah itu bukan tahsilul hasil istilahnya itu. Ya tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja gitu. Ada lagi, menurut Anda kecil, tapi itu besar di mata Allah. Oh, nggak usah. Anda mati, hadisnya tidak ada masuk surga. Karena dalam keadaan memutuskan hubungan silaturahmi. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini masalah silaturahmi itu besar di mata Allah, bukan kecil. Karena ini adalah karakteristik manusia yang berbeda dengan malaikat. Ibadahnya malaikat berbeda dengan ibadahnya manusia. Kita sudah ditempa dengan kesalahan sosial horizontal, kesalahan individual vertikal kita, beritikaf, baca Quran, berzikir, sholat tarawih, sholat malam, dan seterusnya kan. Lailatul Qadar kita berzikir, malam hari sampai subuh, hubungan kita dengan Allah, ditutup Idul Fitri, harus ngasih makan, itu kesalahan sosial. Allah ingin melihat kesalahan sosial Anda seperti apa, gitu kan. Yang ketiga, ya, karena ini terakhir ya, saya cepat-cepat berbicara tentang lompat ya, kita berbicara tentang ibadah-ibadah sunnah. Orang bertakwa mengejar ibadah sunnah. Orang bertakwa mengejar ibadah sunnah. Ketika kita ibadah sunnah, baik individual vertikal ataupun kesalahan sosial horizontal kita, itu harus di atas segalanya. Kejar. Lihat contohnya, nanti di depan kita ada 6 hari puasa Syawal. Jangan 6 hari puasa Syawal itu ada abaikan. Sekarang ini malam ini adalah malam takbiran kalau orang ini. Besoknya Idul Fitri. Tiba-tiba malam ini Anda tidak tahajud. Gimana ceritanya nih? Karena orang bertakwa itu nggak pernah lepas tahajudnya. Wah, tidur kenapa? Udah nggak ada sahur lagi kan? Dia tidur nunggu azan. As-salatu khairun minan naum. Entar tambah setengah jam lagi kan masih ada waktu. Kayak begini takwa tidak. Anda tetap harus bangun. Ini dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun melek selama 1 bulan penuh. Bangun sebelum azan subuh. Habit sudah terbangun, jangan dilepas gitu. Yang punya rumah, Anda merasa punya power di rumah itu. Rumah ini rumah saya ngatur. Coba katakan demikian. Katakan rumah ini rumah saya mengatur. Oke? Nah, sekarang coba Anda masukkan aturan di rumah itu. 1, tidak boleh marah-marah. Kumpulin anak istri semua kumpulin. Ini di Indonesia ya, kalau di sini saya susah, saya nggak tahu. Anda punya driver, punya pembantu, kumpulin. Di rumah ini tidak boleh marah-marah. Paling anak-anak, yeay, senang karena babinya marah mulu gitu. Istrinya yes, karena suaminya marah mulu. Coba berani nggak ngomong begitu? Padahal itu bukan aturan Anda, tapi aturan Allah dan Rasul. Rumah ini sebelum azan subuh udah pada nyala semua, udah ada kehidupan. Sebelum azan subuh. Jangan waktu azan masih riap, masih pada tutup. Hidupkan sebelum azan subuh. Semua azan subuh udah selesai, tahajudnya udah rapi, witirnya udah rapi. Gitu. Tinggal nunggu azan, tinggal beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar sebelum azan subuh, yaitu sepertiga malam akhir. Jadikan lifestyle Anda seperti ini. Kalau mau seperti itu, jangan tidur malam-malam berarti. Ini kadang-kadang kita nonton TV, ganti-ganti, remote diganti-ganti, tidur gitu kan. Doa kagak, pegang remote, tidur. Akhirnya apa? Paginya tidak bangun. Terus akhirnya pola hidup Anda terbentuk. Bukan orang bertakwa. Ini pernah saya terangkan, orang bertakwa penghuni surga itu, kalaupun sholat tertinggal hanya sedikit, mayoritas sedikit sekali dia meninggalkan sholat malam. Terus Anda bikin aturan gitu kan. Awalnya mungkin nggak enak, lama-lama ya enak gitu. Kalau perlu bangun tidur, mandi gitu kan. Sudah menjadi habit Anda gitu. Nanti kalau sudah menjadi habit, nanti ketika habis asar, habis isya, mesti ngantuk, capek tidur. Udah menjadi style, menjadi pola hidup.
Jadi patternnya udah begitu, nah coba bikin. Sehingga kita terbentuk dengan lingkungan yang kondusif untuk menjadi orang bertakwa. Yang kedua, siapapun yang minta tolong, tolong dia. Minta tolong, jangan begitu. Minta. Jangan-jangan dia sebetulnya kaya, tapi minta. Jangan, pusing banget. Kasih aja. Jangan-jangan ada mafianya nih, jaringan para pengemis Indonesia Jakarta. Ambil, nanti ada. Nggak usah pikirin, udah kasih. Setan, udah kasih aja. Bikin habit seperti itu. Siapapun yang minta tolong, tolong. Semampu kita. Itu kesalahan sosial kita. Ketika kita di jalan, ngelihat orang yang berbuat maksiat, jangan negatif. Apalagi berbuat ibadah nih, karena ibadah aja dikritik negatif. Orang ibadah dikritik. Kacau banget. Gimana yang maksiat? Orang kagak bener. Ini pernah saya cerita kan? Saya di lift di lantai 30 berapa saya? 37. Saya turun, mungkin pas di lantai 20, masuk perempuan 2. Yang pakainya begini, yang pakai HP. Pakainya begitulah. Ada 2 nih. Neraka ataupun surga. Di sini ada neraka atau surga. Ada seakan-akan surga padahal neraka. Seakan-akan surga. Kalau neraka kita tahu, wow. Kan gitu kita tahu lah. Gitu. Tapi ada seakan-akan surga padahal neraka. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Tapi menggerutu dia. Besok keluar ada cerita, tadi perempuan itu tuh perempuan. Kagak bener. Masa pakainya begini? Cerita apa? Anda menceritakan orang. Gak bener tuh. Neraka. Gak boleh. Harus kan tertutup hijab. Anda berbuat maksiat itu nggak boleh. Ada rubah sekarang. Anda harus kacamata takwa. Harus. Gimana kalau orang berbuat maksiat? Anda tahan. Anda, ya Allah, kasihkan dia petunjukmu, ya Allah. Begitu caranya. Positif. Pas Anda keluar dari lift, Vin. Dan perempuan tuh cewek, perempuan ente, enggak. Perempuannya kacau banget ya. Bisa jadi dia lebih soleh dari kita nanti. Bisa jadi taubat lebih soleh dari. Begitu caranya. Ini ibadahnya dikritik mulu. Seakan-akan salah lagi. Ibadah. Ibadahnya dikritik. Apalagi orang berpuasa, lebih parah lagi. Ini ada yang salah. Hati, please. Kawan, ayo dong. Rubah hati kita, rubah. Pikiran kita dirubah. Setelah Ramadan itu dirubah. Kacamata takwa. Sakit pertama kali, lama-lama terbiasa. Pertama kali saya pakai kacamata, saya nggak enak. Lama-lama terbiasa sudah, gitu kan. Sebentar, ada yang lewat pariwara berikut ini, ambulan biasa, gitu kan. Di New York itu kamar kita deket ini, weng gitu. Apalagi pas lagi COVID-19 lagi heboh-hebohnya, jadi nggak apa-apa lah, ingat mati. Alhamdulillah. Balik. Jadi ketika kita melihat orang maksiat aja kita harus low profile, harus tawadhu dan kita doakan dia. Apalagi ngeliat orang ibadah, nyala-nyalain, janganlah. Astagfirullah. Itu nggak ngerti kan? Subhanallah, jangan. Kalau masih Anda tetap tidak menerima nasihat saya, berarti ada yang salah. Banyaklah beristighfar, ya Allah kasih cahayamu ya Allah. Benar apa enggak nih apa yang dikatakan Ustaz Arifin? Kasih. Kita harus juga, ayo kita berubah kacamata kita. Orang berbuat maksiat nih. Apain lo? Bau alkohol. Jangan. Neraka loh. Jangan gitu. Kan saya sudah ceritakan. Ada orang ahli ibadah, yang satu ahli ibadah masuk neraka. Ini hadis sahih. Anda bisa cek benar nggak? Hadis sahih nggak? Dicek. Kan ada tuh hadis sahih nggak? Kalau nggak sahih nggak? Cek. Itu namanya kumpulan hadis-hadis qudsi yang sahih. Min sahih hadis qudsi ya. Yang saya terangkan tuh hadis sahih. Jadi dia orang pemabuk pun Anda mengatakan bisa jadi dia taubatan nasuha dan dia lebih soleh dari kita. Ingat itu. Ini orang berbuat maksiat, bisa jadi dia lebih soleh dari kita. Jangan orang kacau banget. Jangan. Bisa jadi dia lebih soleh dari kita. Di surganya dia di atas kita lagi, kan kacau banget. Ya. Kita dulu merasa top. Iya, kalau di surga kita masuk surga, kalau kita di neraka di surga. Kan gitu. Na'udzubillah min zalik. Ini penting sekali betapa Allah mengingatkan kita jangan sampai melupakan kesalahan sosial horizontal. Yuk, abis Ramadan ini, besok kita rubah kacamata kita. Dari detik ini kita rubah kacamata kita. Ketemu siapapun, dia harus menjadi saudara saya. Ketemu siapapun, jangan-jangan dia lebih mulia di mata Allah daripada saya. Begitu, indah banget. Asik-asik aja. Beda pendapat, jangan orang yang dikritik, pemikirannya yang dikritik. Saya tidak pernah ngeritik orang. Karena orang itu berubah, saya pun berubah. Dulu saya mengatakan sholat tasbih itu bid'ah. Saya tinggalin, dulu saya sholat tasbih, habis itu saya tinggalin. Sekarang enggak, saya galakan, sholat tasbih. Saya dicek, enggak ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya. Berubah, manusia itu berubah pikirannya. Masa iya mau, dulu ini gedek sama masjid ini, dia musuhan. Ya itu dulu, sekarang berubah lah gitu kan. Ini berandai ada konflik masjid, seandainya ada konflik masjidnya. Berandai-andai, mudah-mudahan tidak ada.
Berubahlah, manusia itu berubah. Oh, dia itu 01, 02, 03, 04 gitu. Ini nomor-nomor angkot gitu kan. Yang dulu-dulu kita berubah, ayo kita berubah. Yuk kita coba, dia harus jadi kawan saya, dia harus jadi saudara saya. Indah banget gak sih? Asik, indah banget. Ini menurut saya indah gitu. Nah, marilah Bapak-bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Masih berapa menit lagi, Pak? Pak Kris? Masih, sekarang tuh 8.13, jadi masih berapa? Masih ngitung? 7 menit, Pak. 7-8 menit. 7-8 menit ya. Kita doa nanti malam, Bapak-bapak Ibu, please, Anda harus mengagungkan Allah. Di saat manusia, barang siapa menghidupkan malam Id, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah di saat manusia kebanyakan mati hatinya. Ya, ingat itu. Jangan mengatakan, udahlah gitu. Berzikir aja lah, Allah Akbar, masing-masing lah. Ya. Udah saya share di grup tentang doa-doanya ya, tentang doa. Please jangan sampai kita tidur tanpa membesarkan nama Allah. Allah bertakbir lah, kalau bahasa Indonesia takbiran gitu kan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan ibadah kita semua. Dicuci hati kita ini, kacamata baru kita semua kayak kacamata baru sekarang ini. Dia harus jadi saudara saya, harus jadi teman saya gitu kan. Yang putus hubungan silaturahmi tegur. Tegurnya jangan kami ucapkan selamat hari. Jangan buang itu bahasa itu, buang ke laut itu. Gak usah pakai flyer. Enggak, khusus orang-orang terputus hubungan silaturahmi. Assalamualaikum, sedang apa? Ngomong gitu, ngobrol. Lagi makan apa? Tumben. Gitu. Tumben, Mbak, nggak apa-apa. Kenapa? Habis ngaji di Al-Hikmah, coy. Gitu kan? Asik-asik, bikin seneng loh, bikin seneng orang. Kenapa bikin seneng orang? Saya ngaji, ngajar. Kadang-kadang saya dimarahin sama muridnya. Nggak begitu, Pak Ustadz. Iya, memang saya yang salah. Kita aja susah banget. Bikin seneng orang. Namanya idkhalus surur. Bikin orang seneng gitu kan. Wow. Jadi ngaji, salah itu salah, kurang panjang. Emang tadi saya baca gitu. Iya, udah lanjut, gitu aja. Dia pengalaman ngajar lama di sini gitu kan. Mudah-mudahan kita selalu membuat orang senang. Bikin orang senang tuh, Masya Allah, bikin orang senang. Itulah yang disebut zuhud nomor 2. Ya kan, kemarin kita bahas. Zuhud itu 2. Pertama kali melihat dunia itu kecil, Allah besar. Zuhud dari sesuatu yang mana manusia mengejarnya, menggenggamnya, kita ngalah. Gitu kan. Itu zuhud yang kedua. Sehingga Allah mencintai kita dan manusia mencintai kita. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa yang sakit kalau bisa kita tegur ya. Jangan dicuekin aja. Kalau COVID-19 kita nggak bisa jenguk, ya sudah, kita tegurlah, bersapa. Jangan lupa nanti di Indonesia, di Jakarta, lihat kanan kiri Anda yang susah kasih makan. Itu penting sekali. Yang putus hubungan silaturahmi kita kontak lagi. Walaupun kita dongkol, nggak apa-apa lah, kita paksain dulu. Nanti lama-lama asik-asik aja. Ya, Bapak-bapak Ibu kita mendapatkan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, sehingga Allah menjadikan kita yang selalu memaafkan, memberikan ampunan pada siapapun menyakiti kita. Mudah-mudahan kita dibersihkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما
كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami, ampunlah segala dosa-dosa Bapak Ibu kami, ya Allah. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami, ya Allah. Limpahkanlah kasih sayang Engkau, ampunan Engkau kepada Bapak Ibu kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang telah wafat, ya Allah, wafatkanlah dalam ridha-Mu. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Ya Allah, bagi mereka yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Bagi mereka yang terlilit hutang, ya Allah, lepaskanlah dari lilitan hutang. Mudahkanlah segala urusannya. Lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Engkaulah yang menggenggam kerajaan langit dan bumi serta isinya. Ya Allah, bagi mereka yang hatinya berkarat, ya Allah, bersihkanlah, ya Allah, hatinya, ya Allah. Bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi, pancarkanlah cahayamu dalam hatinya sehingga mereka menyambung tali silaturahmi, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang selalu menepuk dadanya bertakabur, ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatinya sehingga dia menjadi orang yang tawadhu, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sulit untuk mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran, berikan cahaya dalam hatinya sehingga mereka mencintai Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sulit sekali untuk mendapatkan kekhusyuan dalam berdoa, dalam membaca Al-Quran, dan mendirikan salat, berikanlah cahaya dalam hati mereka sehingga mereka mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah. Bagi mereka yang sulit berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya Allah, mudahkanlah lisannya, hati dan pikiran untuk selalu mengingat Engkau baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Engkaulah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Tidak ada setitik pun kesulitan bagi Engkau untuk mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya, apalagi hanya untuk mengabulkan doa-doa kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, puasa kami, salat kami, zikiran kami, baca Al-Quran kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang Engkau golongkan orang-orang yang bertakwa padamu, yang Engkau golongkan orang-orang yang saleh, yang Engkau golongkan orang-orang yang muhsin. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami yang mendapatkan cahayamu, ya Allah. Bimbinglah kami dan bimbinglah keluarga kami dan anak-anak kami. Satukanlah kami dengan keluarga kami, ya Allah, sampai akhir hayat dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satukanlah kami dan keluarga kami sampai akhir hayat kami, bahkan sampai surgamu kelak, ya Allah. Satukanlah kami, keluarga kami dan anak-anak kami dalam surgamu kelak, ya Allah. Maka kami mengharapkan bimbinganmu, ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membimbing kepada jalan yang lurus kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati dan pikiran kami. Teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, pasti selama saya mengajar di sini ada kesalahan kekhilafan. Tutur kata saya tanpa sengaja pasti ada salah. Saya mohon maaf sekali lagi. Allah lah yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.